jadi lebih nakal. Oh iya dong, nggak, pasti jelas tidak seperti itu dong gitu loh. Apapun pekerjaan kamu, tapi secara mental, when you are graduated, you are 7 years ahead than your friends. Secara mental gitu loh. Aku sih lebih pilih artis yang punya jiwa pendidik daripada pendidik yang punya jiwa artis. Ini kenapa? Kalau tanpa belum tahu butir-butir itu aja udah melihat Pancasila in real life ya dari seorang guru itu, aku rasa ketika memang tuh anak belajar, dia akan paham, oh ini loh dampaknya. Oh ternyata begitu loh ya, bisa menjadi Sigma yang sesungguhnya misalkan gitu loh, yang wih kesannya keren banget nih. Salam Pancasila. Hai, waktunya kamu simak podcast persembahan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Di episode ini kita akan ngobrolin tentang pendidikan intelektual dan relevansi Pancasila dalam menghadapi tantangan global. Bersama saya Don Brady. Nah, pendidikan merupakan pondasi bagi kemajuan individu dan masyarakat. Ini adalah salah satu investasi terbaik yang bisa kita lakukan. Pendidikan intelektual memberikan kita kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Kemampuan inilah yang sangat dibutuhkan untuk memahami kompleksitas masalah global dan mencari solusi yang tepat. Namun, sekadar cerdas secara intelektual saja itu tidak cukup. Kita juga perlu memiliki nilai-nilai luhur yang dapat membimbing tindakan kita. Pancasila sebagai dasar negara kita mengandung nilai-nilai luhur yang universal dan relevan sepanjang zaman. Nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial itu dapat menjadi kompas moral bagi setiap individu dalam menghadapi berbagai tantangan global. Nah, kira-kira apa tantangan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam pendidikan di tengah derasnya arus globalisasi? Seperti biasa, saya itu bakalan gak sendiri. Kali ini kita akan kedatangan narasumber, Ivan Kabul, artis tapi guru. Yes. Boleh tepuk tangan dong? Terima kasih, Brother Don. Hai, apa kabar? Gimana sih tadi kita kurang kompak, salaman dulu. Salaman sih sebenarnya. Salaman dulu. Salaman ya? Begini Salaman. dulu, begini coba pulang. Ini. Oh iya. Biar kelihatan akrab gitu ya. Bukan baru pertama kali ketemu ya. Bener. Nah, aku juga ada salam spesial. Yes. Salam Pancasila. Alright. Kita bareng-bareng ya. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Salam Pancasila. Nah, bener kan? Bener. Soalnya aku udah nontonin semua episodenya. Sudah ya? Iya, grogi mau diundang kesini dong. Gimana? Katanya ini apa namanya guru public speaking. Gimana public speakingnya hostnya? Ini minta di review loh langsung. Ini kan grogi ya, ketemu sama senior ditanya public speaking nyindir nih. Wah, senior dalam umur maksudnya. Ini tuh gimana? Kirain kita seumuran. Senior ternyata ya? Iya, saya seumuran. Seumuran, anggap aja seumuran ya. Ya gitulah. Asli sih sebenarnya nggak banget public speaking sih, Brother Don. Oke. Justru kesini sebenarnya pengen berguru juga sama Brother Don gitu loh. Ya kayak aslinya semacam perguruan ya jadinya ya. Mungkin karena puji Tuhan, alhamdulillah ya, memang sekarang ini memang secara pekerjaan di entertainment ya, pegang program di salah satu TV nasional. Ya kita jangan sebut gosip lah ya, karena gosip kurang inspiratif gitu loh. Jadi apa sih padanan gosip ya? Ya, gosip aja sebenarnya. Nggak ada kata lain gosip ya. Kita sebut aja lah ya, ini sebuah berita yang kita bacakan dengan cara yang lebih menyenangkan. Alias digosok dikit biar makin sip. Ya, gitulah sebenarnya gitu. Jadi karena memang pekerjaan di situ Tuhan percayakan, ya udah kayaknya bisa give back-nya salah satunya melalui public speaking juga. Melalui cuap-cuap. Aslinya mah sebenarnya asli guru matematik. Oh, dulunya. Mengapa jadinya artis tapi guru? Maksudnya berarti seorang guru matematik tapi artis juga gitu. Nah, awalnya sih nggak nyangka bakal ke entertainment juga ya. Ini kok cerita ini bisa sedih, Brother. Baru awal-awal udah gimmick aja ya. Kebanyakan gimmick kalau kayak gini. Biasanya kalau podcast kan di tengah gitu ya. Jangan di awal juga ya. Di awal, tapi nggak apa-apa buat naikin rating juga nggak apa-apa. Rating ya. Oke. Clickbait tolong di setting bagian air mata ya. Gimana? Nah, jadi awalnya memang guru. Awalnya dari tahun 2007 lah kurang lebih waktu SMA 1. 2007 SMA berapa tuh waktu itu tuh? SMA 2. Oh, ya. tipis ya. Jadi memang karena kondisi yang memaksa lah waktu itu. Mungkin di tahun 98 ada efek krisis moneter waktu itu sebenarnya kan. Dan itu impact-nya banyak banget ke masalah ekonomi, sosial dan lain-lain. Salah satunya yang mungkin kena dampak ekonomi adalah keluarga aku gitu. Jadi waktu itu papiku sempat manggil sih.
Van, you must do something now, beliau bilang gitu. Beliau bilang, papi nggak akan bebanin kamu masalah finansial gitu loh. Cuma papi mau kamu belajar aja, pegang satu tanggung jawab. Kamu cobain, kamu rasain punya pengalaman, gimana rasanya kalau dipuji tuh nggak terbang, dicaci nggak tumbang, gitu. Karena waktu itu kan dulu pengen cita-citanya jadi dokter ceritanya. Kata-kata hari ini tuh. Padahal masih di awal udah kata-kata harinya. Jangan ngomong kata-kata hari, ntar berarti 5 menit lagi udah selesai nih podcast nih kayaknya nih. Lanjut. Terus ya waktu itu kan cita-cita pengen jadi dokter, yang atau ujungnya jadi dokter cinta kali ya. Tapi waktu itu papi cuma nanya, apa yang membuat orang akan pilih kamu dibanding sekian banyak dokter yang udah ada nih sekarang nih, bahkan yang lagi belajar juga. Ya akhirnya papi cuma bilang waktu itu, kalau kamu mulai sekarang di kamu SMA 1, terus udah gitu kan kamu punya berarti 3 tahun. Terus kamu jalani S1 kamu 4 tahun lagi. Apapun pekerjaan kamu, tapi secara mental, when you are graduated, you are 7 years ahead than your friends. Secara mental gitu loh. Dan menurut papi itulah yang bisa menyebabkan orang lebih percaya sama kita. Karena mental kita, cara kita ngomong, cara kita bertanggung jawab, cara kita memandang sesuatu itu berbeda gitu loh. Ya udah akhirnya nggak tahu kenapa juga bermodal waktu itu S2 diterima jadi asisten guru les. SD SMP maksudnya ya. SD sama SMA kan waktu SMA 1 baru mulai kan. SMA kelas 1 ya, teman-teman ya. SMA 1 jadi guru matematik. Wah, sebenarnya nggak sepinter itu juga aku Brother John. Nih mungkin ya teman-teman Gen Z dan teman-teman lagi nonton juga relate lah. Maksudnya kita rumah deket sama sekolah bukan jaminan kita nyampe lebih pagi. Justru paling telat nih. Exactly, berasa dong. Berasa dong. Dekat ini, ntar aja gue berangkatnya gitu kan. Exactly, ada macet. Matanya yang macet gitu kan. Susah banget kayak mau dibuka gitu loh. Ya, kita bangun lebih pagi, datang lebih pagi kalau apa? Nyalin PR gak sih? Namanya nyontek. Ini don't try this at home ya sebenarnya kan. Tapi maksudnya aku ngomong apa adanya. Ini adalah bagian dari kehidupan aku. Seorang guru pun pernah melakukan hal ini. Tapi yang lebih terpenting kan apa yang kita mau pelajari sesudahnya kan. Ya udahlah, fast forward ternyata lewat dari situ kok banyak orang tua murid yang bilang, Van, thank you anak tante berubah, anak om berubah, jadi lebih nakal. Oh enggak dong, enggak, pasti jelas tidak seperti itu dong gitu loh. Ya ada perubahan. Ya masalah nilai sih memang ada progres lah, belum terlalu signifikan. Tapi apa yang om tante lihat, ini anak lebih bisa respect sama orang tua. Ini anak lebih bisa tanggung jawab sama dirinya sendiri. Satu kali gue anggap kebetulan dong bro. Tapi kok terjadi 2-3 kali masa iya kita nggak percaya ini bukan sebuah kebetulan, tapi ada sesuatu yang dititip sebenarnya malu kita gitu loh. Nah ya udah singkat cerita kan akhirnya memang jalan terus, lulus kuliah, puji Tuhan bisa bayar uang kuliah sendiri waktu itu, kita bisa traktir gebetan. Ya namanya ekonomi lagi susah, masa iya kita minta dong mau traktir dia, nggak bisa dong. Setidaknya kita bawain martabak bisa dengan kepala terangkat dong ke calon mertua. Ini keringet sendiri loh kalau kayak gini dong. Tapi ya udah akhirnya sempat dikira ini akan jadi hidup aku, tapi pandemi mengubahkan segalanya. Betul kan? Kayak tempatnya harus tutup karena kita nggak bisa terusin untuk harus social distancing, harus physical distancing. Padahal tempat aku waktu itu kita siapin sarana olahraga yang cukup banyak. Jadi memang core-nya itu kita infuse lah antara olahraga untuk fighting spirit gitu sama pelajaran sebagai kita punya kurikulum. Tapi ya udah nanti mungkin di cerita lain lah aku akan cerita. Akhirnya memang ada dibuka suatu pintu dengan cara yang ajaib, ketemu sama manajerku juga dengan cara yang ajaib. Akhirnya sampai sekarang puji Tuhan alhamdulillah kita ngegas di entertainment. Tapi dengan tidak mengubah diri ya kayaknya. Karena memang titipannya sepertinya passionnya di pendidikan. Setelah punya exposure lebih gitu kan, sempat mikir kalau once aku udah nggak ada, apa sih legacy yang aku bisa titip buat generasi ini gitu loh. Ya ini kan kayak rumus-rumus cara-cara cepet gitu kan. Anak-anak demen banget cara-cara cepet ya bro ya. Ini kan masih nempel di sini. Oke mungkin aku nggak cari duit lagi dari situ. Tapi at least suatu saat misalnya aku nggak ada, udah nggak ada gitu kan. Mungkin ada konten-konten aku yang tetap bisa bermanfaat untuk generasi-generasi. Oke. Jadi itu sebenarnya asal-muasal artis tapi guru. Dan tapi tetap dipakai artis tapi guru sampai sekarang sebagai apa ya dibilang brandingan atau memang brandingan. Itu dia bener bro. Awalnya sih nggak nyangka bakal sejauh itu jadi brandingan. Cuma kayak di studio tempat syuting gitu kan, ya kita bikin tutorial cara cepet aja, tips kelihatan pinter. Karena aku suka nyeleneh-nyeleneh begitu kan. Aku mau bikin orang sebel matematika, ya senang belajar maksudnya gitu kan. Cuma kan aku kayak suka clickbait yang begitu. Terus akhirnya kan orang-orang kaget kan, loh emang boleh ada artis yang memang sematematika ini gitu loh. Akhirnya mungkin awal-awal orang aneh macam apa ini ditonton, tapi akhirnya rame. Dan ternyata orang-orang bahkan seringkali ketemu juga nggak tahu nama,
Tapi mereka taunya ada sapi guru misalnya kayak gitu. Ya ada senang ada sedihnya sih. Tapi Bisa kalau dia ngatur nama gue ya. Tapi kalau dibilang sekarang pilihannya artis atau guru, pilih mana? Nggak bisa milih juga ya kalau ditanya ada pertanyaan kayak gitu. Oke, Ivan Kabul, kamu itu mau jadi artis atau jadi guru? Aku sih lebih pilih artis yang punya jiwa pendidik daripada pendidik yang punya jiwa artis. Ini kenapa, Bro? Boleh lo tepuk tangan. Kenapa ya, Bro? Udah 2 ya kata-kata hari ini ya. Sekarang gini kan. Sekarang kita jadi artis nih, ya kan? Iya. Pilihannya gini, inspirasi atau sensasi? Ya Brother Don udah pengalaman banget lah. Kita mau seinspirasi apapun, kok kayaknya nggak naik-naik, skuter mulu gitu, selebriti kurang terkenal gitu kan? Iya. Sensasi dikit gitu kan? Iya, sensasi lo endorsan banyak. Iya, puji Tuhan lah, bisa lah. Inspirasi. Kurang sepatu berapa sih? endorsan. Kalau lo sama inspirasi ya paling ya biasa-biasa gitu misalnya. Itu dia, iya gitu kan? loh. Jadi ya memang kita tahu seperti beberapa artis ya, kita nggak usah sebut namanya lah gitu ya. Wah, pemberitaan rame di mana-mana lagi ada masalah. Tapi Instastory titik-titik. Titik dong, Bro. Itu kan endorsannya berapa miliar itu langsung masuk misalkan gitu kan. Ya cuma aku percaya, oke, kita punya kapasitas untuk tampil menarik. Orang-orang merasa kita punya magnet, punya karismanya sendiri. Riz ya, kalau anak zaman now bilang kita punya riz ya sendiri. Oke, kenapa nggak kita pakai gitu loh untuk sesuatu yang memang rasanya bisa membangun lah. Oke, jadi sekarang sudah katakanlah sudah lebih terkenal menjadi seorang presenter ya, artis gitu kan. Berarti punya followers yang lumayan banyak di sosial media. Lumayan lah, gitu kan. lumayan lah ya. Kemarin kepoin juga Instagramnya, boleh nanti ditulis Instagramnya Mas Ivan di sini ya. Iya dong, thank you. Itu apa sih yang sekarang lagi banyak di sharing di sosial media nih Mas Ivan? Oke, yang pertama itu sebenarnya aku tipe orang yang suka upload BTS ya sebenarnya. Behind the scenes gitu loh. Jadi mau menunjukkan aja kalau misalkan kehidupan para selebriti tidak seindah di Instastory gitu ya. Jadi ya kadang-kadang itu juga yang ditunggu-tunggu sama orang. Oh ternyata ya artis juga manusia dengan berbagai pergumulannya. Meskipun kita sama-sama tahu kita punya tuntutan untuk tampil secara appropriate, secara keren lah ibaratnya kayak gitu. Cuma aku merasa itu konten yang menarik dan ada sisi edukatifnya, lagi-lagi edukatif gitu loh. Terus selain itu memang aku aktif juga masih tentang matematik pastinya. Cuma memang matematiknya aku selalu nyeleneh bikinnya, ya either di tempat syuting atau di dalam air, atau waktu itu aku sempet ke Museum Prasasti waktu itu. Jadi aku punya misi sekalian mau promo tempat-tempat wisata kita gitu loh. Yang mungkin selama ini bukannya orang nggak mau ke sono sih, cuma mungkin belum tahu aja gitu loh. Karena pilihannya mungkin dari mall to mall ya. Secara Jakarta banyak isinya mall semua sebagai destinasi wisata gitu loh. Aku dulu bikin konten ngajar di depan peti, mohon maaf, Insinyur Soekarno. Wah itu rame banget gitu loh. Tapi memang betul di Museum Prasasti memang ada satu peti yang dulu dipakai oleh almarhum beliau di situ, dan izin ya rada jauh sih sebenarnya, cuma memang kelihatan. Dan di situ aku juga kasih sebuah edukasi, ini loh museumnya, memang di sini tersimpan sebuah bukti sejarah gitu loh. Ya nilai-nilai kayak gitu. Nah satu lagi paling memang seperti yang Brother sempat lihat, mungkin banyak tentang public speaking ya. Nah public speaking ini memang puji Tuhan alhamdulillahnya memang lagi kurintis sebuah komunitas. Ini sebuah gerakan, siapa yang mau belajar gratis bareng artis, kita welcome di sini. Yang penting mau komitmen. Jadi ini sebuah komunitas yang memang udah bangun, sekarang udah masuk ke batch ketiga lah. Tiap batchnya kurang lebih 40 orang yang bergabung. Ini terkait dengan apa yang udah Mas Ivan omongin tadi ya. Apa sih legacy yang bisa aku tinggalkan kalau gue udah nggak ada gitu kan. Nah terkait juga dengan konten-konten, mikir nggak sih Mas Ivan misalnya, wah konten ini aku harus buat bukan hanya bisa buat views banyak, viral gitu loh. Gitu kan. Tapi apa yang bisa aku sampaikan lewat konten-konten yang aku posting di sosial media, apakah sudah, ya kita kan ada di podcast Salam Pancasila nih, yang mengandung unsur-unsur nilai Pancasila misalnya. Ya ini sebenarnya dilematis ya bro ya. Apalagi kita yang suka bikin konten, kadang-kadang terlalu inspiratif, niatnya baik gitu, tapi nggak ada yang nonton. Itu kan sakitnya di sini ya bro ya. Bener banget. Itu sesuatu banget. Dan kebanyakan buat konten juga nggak gampang ya. Exactly gitu ini kan? buat podcast sepertinya persiapannya luar bioskop ini loh. Iya, sampai bener. pindah studio tepuk tangan dulu dong.
Ini studio perdana kita pakai di sini ya. Perdana kita pakai nih. Mata masih agak sakit nih. Ini catnya baru, setnya baru, nih keren banget loh. Kita harus apresiasi banget. Dan ya effortnya luar biasa. Iya. Cuman kadang-kadang yang nggak sebab akibat seperti itu ya. Oh kita effortnya gede maka tontonan juga gede. Maka ini sebenarnya menurut aku tantangan gitu. Bagaimana kita ketemu tengah-tengahnya? Kalau aku selalu bilang adalah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. 3 ya dicatat kata-kata hari ini. Udah dicatat hari ya? ini. Udah dicatat ya. Iya, nanti diedit ada tulisan-tulisannya ya. Abis aku nonton episode Pendeta Marcel banyak banget quote-nya. Udah siapin dari kemarin nih. Siapin ya. Ini ada 100 loh, baru 3 lah ya. Bagaimana kita hari ini syutingnya quote aja? Battle quote ya. Quote. Oke. Iya, jadi kita harus ketemu tengahnya. Karena biar bagaimanapun, iya betul, kita harus menampilkan sesuatu yang baik. Ya. Tapi kadang-kadang yang baik belum tentu menarik. Nah, kita punya pengalaman lah bro. Misalkan salah satu teman kita lah, seorang wanita misalkan. Mungkin teman-teman ada yang merasa juga di sini, silahkan komen di bawah ya. Ada di PDKT sama satu cowok, misalkan kayak gitu. Terus udah gitu dia PDKT getol banget gitu kan. Wow, udah siap banget kasih kepastian gitu kan. Karena kan yang ganteng katanya kalah sama yang lucu. Yang lucu kalah sama yang bisa kasih kepastian. Yes. Nambah satu ya. Nah, ini juga udah kasih kepastian tapi masih ditolak aja sama nih cewek. Akhirnya temennya datang nih satu, cuk. Sebutlah ini Mawarnya temennya Mawar. War, kok lu bisa sih nolak dia? Dia kan baik. Si Mawar bilang, iya dia baik sih, tapi selalu ada kata tapi gitu kan. Berarti kan tantangannya baik aja nggak cukup guys. Gitu loh. Bermodal baik tuh nggak cukup. Nah itu dia kenapa akhirnya kita tantangan buat kita sebenarnya. Gimana caranya zaman now supaya memang konten baiknya itu memang tetap bisa nyampe. Tapi kita harus realistis. Kita harus datang dengan cara yang menarik. Supaya akhirnya memang pada akhirnya yang baik itu bisa nyampe dan bisa diterima. Tapi aku selalu mau ngomong kayak gini ke teman-teman yang konten kreator. Memang kita sedih banget sih kalau nggak ada yang nonton. Gitu loh. Tapi percayalah kalau value kita itu sebenarnya nggak semata-mata ditentukan oleh berapa jumlah viewers atau likes atau follower kamu sebenarnya. Ya selama memang kita udah lakukan yang baik dan maksudnya kita udah berusaha mendeliver semenarik mungkin, kita evaluasi. Ya kalau misalkan memang ternyata belum naik, ya udah mungkin memang ada ruang evaluasi yang kita bisa lebih cermati. Oh, kayak kita lebih bisa mainkan di sini gitu loh. Tapi yang penting awalnya dulu nih basisnya. Oh ya kita punya visi yang mau berbagi sesuatu yang baik. Itu dulu lah bro. Tapi setuju sih. Kita perlu lebih banyak lagi konten-konten yang seperti itu, Mas Ivan. Gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar buat sensasi, buat lucu-lucuan. Lucu tapi ada isinya. Ya, gitu. Gitu loh maksudnya. Ada pesan moralnya lah. Betul. Gitu, ada lucu tapi ada isinya. Biar nggak hanya buat ya begitu aja gitu loh maksudnya. Biar nggak lewat aja. Nah ini juga menjadi tantangan terbesar generasi muda zaman sekarang nih, Mas Ivan. Harus informasi yang banyak banget, cepat banget gitu kan. Jadi kita perlu Ivan Kabul lebih banyak lagi. Boleh tepuk tangan loh, ya kan? Untuk membuat konten-konten yang berisi, gitu kan, yang daging gitu loh. Tapi kalau menurut Mas Ivan sendiri apa sih tantangan yang dihadapi generasi muda sekarang? Gue nggak mau bilang Gen Z lagi, kasihan disalahin mulu Gen Z. Udah ada generasi bawahnya juga ya. Udah ada alpha sekarang. Muda aja dah gitu. Tantangannya gini sebenarnya. Aku selalu melihat kayaknya kan kita merasa banget kalau rumput tetangga lebih hijau ya sebenarnya. Selalu nggak sih? Selalu. Gitu. Padahal kita nggak tahu itu rumput imitasi atau gimana, rumput lapangan futsal apa Selalu lebih hijau. Nah itu dia. Dan zaman now anak-anak termasuk kita lah sebenarnya. Kita selalu mencari sosok yang kita bisa adore, yang kita bisa idolakan. Dari gaya ngomongnya sampai gaya rambut sampai gaya berpakaian kita seringkali ngikut. Idolnya ya. Exactly. Dan seringkali kadang-kadang sampai hal-hal yang memang kurang, aduh mohon maaf ini sangat subjektif tapi mungkin kurang sesuai normal lah misalkan gitu loh. Itu diplek juga diikut-ikutin. Sebenarnya kayak gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah ketika memang kita berusaha mencari di luar, anak-anak zaman now, apakah kita benar-benar cukup menghayati? Kalau kita sebagai Indonesia pun punya sebuah identitas menurut aku gitu loh. Jadi ketika kita mencari jati diri, kenapa harus keluar? Sedangkan kita punya suatu identitas yang berharga banget di Indonesia. Ya sesuai banget sih sama kita punya podcast Salam Pancasila. Ya Pancasila itu kan sebenarnya adalah bagian menurut aku identitas, bukan sebuah pilihan. Gue lagi pengen Pancasila sekarang, maka gue akan membuat konten yang positif. Enggak. Tapi menurut aku kan Pancasila itu sendiri adalah ya soul kita, body, mind, and soul kita. Jadi apapun yang kita lakukan ya sebenarnya itulah identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Nah itu tantangannya seperti itu. Karena seringkali kita sering lihat keluar,
sampai kita cenderung untuk lupa untuk bercermin sebenarnya kekayaan apa yang kita punya di dalam gitu loh bro. Oke, kita kan ngobrolin soal pendidikan intelektual dan relevansi Pancasila dalam menghadapi tantangan global nih. Makin serius Masih ya? Iya. Enggak doang. Ini buat bridging pertanyaan Oh, berikutnya. bridging. Iya, baik, Iya kan, baik, itu baik. pertanyaannya Iya, sebenarnya. siap. Ya kan? Nah, ini gimana kalau menurut Mas Ivan sendiri, gimana pendidikan intelektual itu ya bisa membantu mengatasi tantangan yang dihadapi generasi muda sekarang? Banget. Tapi kita disclaimer dulu, kalau pendidikan Oke. intelektual nih bisa banyak sumber. Oke. Oke. Sekolah jelas, kuliah jelas Ya. gitu kan. Tapi pertanyaannya apakah semua orang perlu misalnya lanjut, kayak misalnya aku sekarang lagi lanjut S3 sekarang kan. Apakah perlu seperti itu? Ya mungkin nggak harus seperti itu juga Ferguson gitu kan. Kita punya banyak cara untuk belajar sebenarnya. Cuma yang satu hal yang memang kita harus cermati sama-sama, ini kan kalau kita ngomongin Indonesia emas ya, 2045. 2045. Masih Ini ada nggak kan sih kita? Memang ini tantangannya antara emas atau udah cemas masuk nih. sesi sedih. Udah Ini masuk sesi sedih. tegang ya. Ini tantangan nih, bener emas atau cemas? Apakah benar akan sampai Iya. emas atau ujungnya Iya, kita iya. berkemas Iya. gitu ya? Oke. Ini kan sebenarnya tantangan di depan mata, kesempatannya juga di depan mata. Indonesia jadi the big four lah di dunia ya secara ekonomi gitu kan. Cuma kan pertanyaannya sekarang, apakah kita sumber dayanya anak-anak mudanya itu udah sesiap itu untuk pimpin Indonesia sama-sama nih menuju situ. 2045 berarti kan kurang lebih 20 tahun lagi. Ini kan bukan waktu yang terlalu lama ya bro ya. Cepet banget itu mah. Deg-degan. Ini aja udah mau 2025 lagi. Ya, exactly. Kita Iya aja kan? dulu main gunung, sekarang udah begini aja tiba-tiba. Udah jadi artis kita sekarang. Tiba-tiba ya nggak nyangka ya. Nggak nyangka sekejap mata banget. Bener. Nah, sekarang pertanyaannya selama ini apa yang kita harus manfaatkan? Ya kalau kita melihat dari berbagai jurnal dari sumber, untuk menuju situ kan sebenarnya kita butuh kompetensi abad 21, 4C sebenarnya. Mengenai collaboration, ya kita nggak bisa lah sendiri-sendiri, lulu gue, nggak bisa gitu loh. Terus yang kedua adalah mengenai communication, gimana kita berkomunikasi satu sama lain. Yang ketiga mengenai creativity, lagi-lagi yang tadi kita bahas mengenai konten. Yang keempatnya adalah critical thinking. Critical Jadi kan thinking, sebenarnya ya, setuju. apapun bentuk edukasinya, mau kamu di formal ataupun non formal, arahnya itu harus align ke situ. Supaya kita nih generasi-generasi yang berusaha menjadi pria Sigma ini gitu kan. Nah, kita punya kompetensi itu. Dan pada akhirnya benar kan critical thinking. Critical thinking itu sangat diperlukan. Benar, gitu loh. benar. Jadi Walaupun dia di 4C yang terakhir ya. betul, tapi menurut aku itu sebenarnya Iya. urutannya itu mungkin berdasarkan apa ya? Ya penyebutan aja lah Iya, sebenarnya. benar. Empat-empatnya mana yang lebih penting? Ini harus saling nopang gitu loh. Jadi aku rasa kenapa itu penting? Kita punya panggilan untuk nggak pernah untuk berhenti belajar, apapun caranya gitu loh. Karena selain memang dengan belajar, oh betul kita naik pangkat, betul. Oh betul kita naik gaji, betul. Oh betul followers kita bisa nambah. Ya lumayan makan siang, aduh lapar nih guys, tiba-tiba oh Kak Ivan mau makan dikirimin ya gitu misalkan. Betul, network kita bertambah. Tapi pada akhirnya pernah nggak sih kita berpikir kenapa kita lahir di dunia ini sebenarnya? Kenapa sih kita harus lahir di Indonesia? Kita nggak pernah milih menjadi bagian dari Indonesia dengan keanekaragamannya sebenarnya kan. Dan pernah nggak kita berpikir lahir di sebuah negara yang dipersatukan oleh Pancasila? Ya. Aku rasa jawabannya cuma satu. Everything happen for a reason. Ada misi yang kita harus sama-sama topang sebenarnya. Dari depan mata kita punya Indonesia emas 2045. Pertanyaannya mau nggak kita belajar? Mau nggak kita take part? Now or never sebenarnya. Aku deg-degan sih setiap kali ngomong ini. Karena ini juga yang sebenarnya aku lagi bawa ke disertasi aku bro. Jadi apa nih yang kita terutama para selebriti bisa lakukan sama-sama untuk topang sama-sama menuju situ sebenarnya. Tapi Mas Ivan, pertanyaannya gini nih, nggak mau serius kan? Ya, ini pertanyaan serius banget tapi. Waduh, nggak serius tapi serius banget gitu ya. Nggak, tapi Mas Ivan ngerasa nggak sih pendidikan yang sudah sampai udah S3 ya sekarang, atau mau doktor atau mau profesor, mau sampai OTW, apa OTW. sih OTW profesor? Sampai STLR kali ya. OTW mana? Enggak sih, kalau profesor itu kan lebih ke jenjang Iya. di universitas ya. Doktor penghargaan ya khusus sekarang ya. Berarti kalau misalnya S3 OTW. ya doain berarti 2026 udah jadi doktor lah. Wow, Gitu. oke. Jadi Mas Ivan ngerasa pendidikan yang udah diterima sekarang ini udah cukup membekali Mas Ivan dengan kemampuan berpikir kritis dan analitis untuk menghadapi tantangan global, Mas Ivan? Kalau aku bercermin ke aku ya, Iya. masih harus banyak belajar lah. Tapi setidaknya Sudah S3 masih banyak belajar, gimana yang cuman oke. iya. Enggak, Apa gue gila maksudnya belajar gue ya orangnya ya? Maksudnya gue ya. Maksudnya gue loh. Maksudnya gue. Apa ya? Sebenarnya kalau misalnya semakin kita banyak belajar, Oke. menurut aku ya kita kan
ngedengar sebuah istilah, wah ilmu padi abangku gitu. Yes. Memang iya sih, padi makin berisi makin berunduk. Nambah lagi Karena kan. banyakan mikir nggak sih? Banyak Capek, mikir ya. bawa Bongkok buku, gitu, laptop terus gitu. bawa kan. buku berat gitu. Itu tuh. Iya sih. Ya kita makin sadar. Sebenarnya aku memaknai setiap orang yang justru semakin belajar, dia makin tahu kalau Ya, dirinya tuh ya. sebenarnya bukan apa-apa gitu loh. Masih banyak orang-orang yang kita Setuju. perlu belajar, kita perlu mendengar gitu loh. Dan buat aku sih at least lah sebagai basic modal dasar, oke, kita tahu gitu loh. Jadi contohnya minimal, karena kalau ngomongin critical thinking itu kan sebenarnya kaitannya ke hoax. Wah, Indonesia ini kan negara yang cukup besar, aku lupa data gimana, cuma cukup banyak untuk memproduksi hoax dan juga cukup tinggi level juaranya orang yang percaya sama hoax itu sendiri. Berarti kan pertanyaannya nih critical thinking nih sebenarnya kan. Tapi minimal kita udah tahu lah di grup keluarga, kalau misalnya itu kan sumber hoax terbesar ya katanya ya. Grup WhatsApp keluarga. Grup WhatsApp keluarga. Bener. Sebenarnya orang tua kita Bener. niatnya baik. Kayak kemarin contoh nih. Aku sempat ada pengen bawain sesi sama tentang critical thinking juga, tentang kompetensi ini. Sebelum pergi, aku lagi siap-siap, mamiku nyamperin. Van, mami mau ngomong deh. Waduh, kalau udah kayak gini kan apa salah apa? Gue langsung mikir gitu kan. Iya Van, pokoknya kamu kalau misalnya dapet telepon dari nomor yang kamu nggak kenal, jangan kamu angkat ya. Gitu loh. Kenapa mam? Iya, takutnya rekening kamu kesedot katanya. Iya maksudnya tuh kita bisa berpikir ya, maksudnya kayak, waduh, ini kok hubungannya apa telepon nggak diangkat sama rekening kesedot misalkan gitu loh. Tapi istilahnya kan tujuannya baik sebenarnya. Ya udah paling kita sebagai anak menjelaskan, ya mam mungkin nggak langsung begitulah mam gitu loh. Siapa tahu itu jodoh aku yang telepon, kita nggak tahu gitu. Ya tapi kalau misalkan ada penipuan terus kita ikutin ya bisa aja rekening kesedot. Tapi intinya kan sebenarnya di sini tantangannya adalah ketika kita udah berpikir kritis, nah gimana kita menciptakan vibration ya jadi ya supaya orang-orang pun bisa mau belajar juga untuk pelan-pelan. Oh iya ternyata nggak sebegitunya juga ya sebenarnya gitu. Oke. Tapi selama belajar nih sampai S3 lah ya sekarang. Masih S3 ya Masih. Nilai-nilai dalam Pancasila menurut Mas Ivan sendiri yang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman itu ada nggak sih? Kalau iya nilai-nilai apa gitu. Oke. Nilai ya. Kalau nilai sih kemarin 3,9 gitu ya. Itu IPK dong. Bukan nenek. IPK dong. Nanti congkak banget ya gue ya. Itu IPK dong. Aduh. Iya. Oke, ini menarik sebenarnya ya. Cuma kita harus sepakati sama-sama kalau ngomong tentang Pancasila. Pancasilanya nggak akan pernah berubah. Karena aku percaya Pancasila itu tak lekang oleh waktu, tak lekang oleh zaman. Biar bagaimana itu value-nya, fondasinya tetap Pancasila. Tapi mungkin bagaimana cara kita mengamalkan, nah itu yang harus kontekstual lah. Ibaratnya kalau bahasa kerennya ya, kontekstual dan relevan ke anak zaman now sebenarnya seperti apa gitu kan. Jadi ya kadang-kadang itu dia kenapa aku bilang setiap generasi punya pendekatannya sendiri-sendiri. Mungkin ke zaman now, ke anak-anak zaman now, ya dulu kita sekolah hafalin 5 Pancasila, kita nurut. Meskipun mungkin di saat itu kita nggak tahu sebenarnya. Ini tuh buat apa sih sebenarnya? Ya udah hafalin aja. Kalau kamu pengen dapat nilai bagus, hafalin sila pertama sampai sila kelima. Kalau misalnya nggak hafal nggak boleh pulang. Biasa kayak gitu kan. Nah cuma untuk anak zaman now, apakah serta-merta hafalin Pancasila tanpa dikasih tahu ini sebenarnya apa? Pendekatannya ya berbeda. Ini sebenarnya hubungannya untuk apa? Pentingnya apa buat kita, buat bangsa Indonesia? Orang mana mau? Zaman dulu misalnya kita kecil-kecil, sama orang tua kita mungkin kena rotan nggak masalah gitu kan, masih ada lah ya. Tapi apakah itu benar-benar bisa diterapkan plek-plek di anak zaman now? Nggak bisa. Aku rasa belum tentu. Udah viral tuh maknya. Exactly gitu loh. Udah viral. Yang disalahin emaknya gitu kan. Padahal anaknya aja yang bandel. Oke. Kan gitu banget kan. Jadi menurut aku bagaimana kita penerapannya itu, nggak serta-merta hafalin Pancasila, ya nggak begitu juga gitu loh. Tapi menurut aku dari proses edukasinya, ya bagaimana bukan serta-merta lu hafalin nih, nggak gitu juga. Tapi menurut aku ada relationship dulu yang dibangun gitu loh. Dan yang terpenting adalah buat setiap orang yang istilahnya mau ngajarin atau kasih tau tentang Pancasila, terpentingnya adalah apakah kitanya sendiri itu juga udah menghidupi Pancasila. Nah itu menurut aku yang powerful ya. Secara memang anak-anak zaman now itu tetap mencari sosok idola seperti yang aku bilang tadi. Dan kebanyakan kalau kita ngomong guru itu banyak yang jadi idola dan anak-anaknya jadi luar biasa. Gitu. Ketika memang anak ini, mungkin dia belum hafal Pancasila, tapi ketika melihat suatu sosok guru yang emang begitu, udah hidupnya udah sebegitu mengamalkan Pancasila, bagaimana keketuhanan.
oh udah memaknai banget Tuhan mengasihi kita, maka kita bisa mengasihi secara horizontal. Kemanusiaan kan, ada kemanusiaan, semua mau jadi satu, persatuan. Oh persatuan, udah sekumpul, akhirnya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, sampai akhirnya adalah keadilan sosial. Itu kan semua sequential ya kalau kita ngomong Pancasila gitu kan. Kalau tanpa belum tahu butir-butir itu aja udah melihat Pancasila in real life ya dari seorang guru itu, aku rasa ketika memang tuh anak belajar, dia akan paham, oh ini loh dampaknya. Oh ternyata begitu loh ya, bisa menjadi sigma yang sesungguhnya misalkan gitu loh. Yang wih kesannya keren banget nih, yang punya karisma banget nih. Oh semuanya asal dari sini. Maka dia punya satu motivasi. Ini loh Pancasila yang sebenarnya memang dari dulu sampai sekarang masih ada dan masih akan selalu relevan. Tapi udah jarang loh guru itu jadi idola sekarang. Anyway, kita tadi maksudnya oh ya anyway. Kita ngomongin zaman dulu kan kita masih melihat sosok guru itu sebagai seorang idola beneran deh. Tapi kalau sekarang mau nggak tahu, kayak karena nggak sekolah juga sekarang, jadi nggak bisa ngomong. Anyway, tadi kan kita udah ngomongin peran pendidikan dalam menghadapi tantangan global. Nah, kalau pertanyaannya kayak gini nih, Mas Ivan, peran pendidikan itu dalam membentuk karakteristik ya seorang anak itu seperti apa Mas Ivan ngelihatnya? Membentuk anak itu menjadi seorang yang berintegritas dan memiliki jiwa kepemimpinan. Ya. Yang jelas gini, kadang-kadang kita harus akui dulu nggak semua ilmu yang kita dapat di sekolah itu ke bawah sampai tua. Oke, kadang-kadang kita berjuang banget untuk belajar integral, turunan, trigonometri, sin adalah cos kalitan, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1, golongan 1A, hari libur nasional kita Rabu Tuesday Friday. Boleh gak sih flexing gue kayak gitu? Boleh dong. Flexingnya intelek ya? Iya dong. Nah sekarang kan pertanyaannya ujung-ujungnya, kalau di gede emang itu kepake? Iya not really. Yeah. Asalkan kamu pergi ke pasar, kamu tahu berapa kembalian yang harus kamu terima. Mungkin itu simple things ya. Ya itu cukup misalkan. At least bisa, kita bilang itu matematika sosial lah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi aku selalu ngomong apa? Yang pertama adalah kalau kita belajar dalam konteks besar, itu nggak serta-merta mengenai pelajaran itunya doang. Tapi how we face the giant. 6 kata-kata hari ini. Okay. Ini jangan-jangan udah di kota ini. Ivan quotes ke-8 selesai gitu ya. Ya how we face the giant. It's all about mentality menurut aku gitu loh. Jadi dalam hidup ya kayak seumuran kita lah. Tantangannya ada aja bro. Iya benar. Ya nggak sih? Tapi aku percaya bagaimana kita punya suatu keberanian untuk lewatin challenge itu. Itu dibentuk dari small steps yang kita lalui semasa kita sekolah. Yeah. Dan bentuknya adalah melalui pelajaran sekolah itu. Meskipun nggak plek-ketiplek, waduh semua ilmu trigonometri kita akan pakai terus gitu loh. Jadi yang terpenting adalah satu, kita punya mindset dan cara pandang yang berbeda sekarang. Oke, ini sulit betul. Tapi kita anggap ini sebagai sebuah challenge. Ini akan membentuk mentality kita. Seberapa kita mau jadi warrior atau warrior. Jangan, ya itu warrior. Tipis-tipis ya. Apakah mau jadi pejuang atau yang pencemas aja gitu loh. Nah pada akhirnya menurut aku ketika memang kita mau melewati itu sama-sama, itu kan sebenarnya jiwa leadership kita terpimpin. Sebelum memang kita mau memimpin orang lain, bisakah kita memimpin diri kita sendiri? Pertanyaannya. Setuju. Kalau kita aja belum bisa yakin sama hidup kita sendiri, gimana kita mau meyakinkan orang-orang dengan apa yang kita katakan? Menurut aku kayak gitu. Jadi sekolah itu salah satu bentuknya. Bisa nggak sekolah? Bisa. Tapi pertanyaannya apakah kita bisa benar-benar bertanggung jawab itu sama hidup kita kalau nggak ada koridor yang menjaga kita? Ada amin saudara-saudara? Wah, jangan gitu dong. Kantong kolektanya sini gue ada deh nih. Lumayan lah beberapa orang di sini. Tapi Mas Ivan, ada nggak sih hubungannya antara pendidikan karakter dan keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuan hidupnya? Ada. Oke. Ada menurut aku. Kalau soalnya gini, kayak misalkan contoh, kita tiba-tiba dapat durian runtuh gitu ya, 1 miliar rupiah. Orang yang berkarakter sama orang yang enggak mungkin akan berbeda cara mereka itu untuk melihat, memanfaatkan uang tersebut gitu loh. Dan kalau misalkan contoh Thomas Alva Edison menciptakan lampu, gagal 999 kali. Oke. Orang pada umumnya bilang, "Wah, lu gagal 999 kali. Lu berarti buang-buang waktu lu," gitu kan. Tapi buat seorang Thomas Alva Edison, beliau itu punya sudut pandang yang berbeda. Dia bilang, "Gua nggak gagal. Tapi justru gua menemukan 999 cara yang gua tahu itu nggak akan berhasil." Jadi kan ini sebenarnya
karakter itu menurutku adalah membentuk POV kita ketika memang kita lagi berada dalam kondisi yang struggle, ketika kita lagi diperas abis-abisan, the real us itu benar-benar keluar di situ. Kalau misalnya kita lagi gagal ya kita menganggap itu menjadi sebuah pembelajaran yang mahal. Sedih nggak? Sedih, realita aja. Nangis bombay. Seumuran kita udah urusan sama asam lambung deh. Bener ya? Udah kayak kembung-kembung. Kok ini sakit gitu kan. Pertama kita telat makan udah kerokan. Kayak gitu. Ya, cuma pada akhirnya apa yang bisa kita memutuskan untuk bangkit kembali? Ya aku rasa itu karakter kita. Itu yang kita bawa sampai koit lah. Karakter kita. Terakhir nih Mas Ivan, harapanmu deh untuk pendidikan Indonesia ini untuk generasi muda. Gimana nih biar kita lebih siap lagi untuk menghadapi, kita nggak tahu zaman apa lagi yang akan kita hadapin 2025, 6, 7 dan seterusnya gitu. Aku mau ajak kita reflect aja sebentar aja. Kalau misalkan kita tuh nggak pernah memilih takdir yang mempertemukan kita jadi sama-sama di Indonesia. Daging semua loh ini, coba dicatat ya. Jadi aku selalu percaya Indonesia itu kaya karena keanekaragamannya. Tapi Indonesia akan menjadi negara yang kuat kalau keanekaragaman itu mau bersatu. Persatuan Indonesia sebenarnya kan. Ya Insinyur Soekarno sempat bilang waktu itu kan, berikan aku 1000 orang tua, maka akan aku cabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 anak muda, maka aku akan guncangkan dunia. Ya ini ada beberapa persepsi untuk menafsirkan itu, tapi aku cuma percaya salah satunya adalah begitu besar dampak yang bisa dibawa oleh anak-anak muda. Jadi aku yakin dan percaya buat kamu yang lagi nonton ini, yang setia jadi fans Lape Brother Don di sini kan, ini bukan sebuah kebetulan kamu nonton di sini. Aku cuma mau kasih tahu sekali lagi kalau kita dipanggil sama-sama. Benar. Indonesia emas, tanggung jawab kita bersama. Brother Don punya kapasitasnya, aku punya kapasitasnya, teman-teman dari sini punya kapasitas semua, dan teman-teman yang nonton pun seperti itu. Pertanyaannya, mau nggak kita bersatu dari keanekaragaman kita buat Indonesia kuat, terutama di Indonesia emas 2045. Setia aja sama perkara kecil lah. Udah boleh nggak? Gua kolektenya udah boleh gue edarin? Udah boleh. Closing dulu biar closing. ketangkep kamera ya. Thank you Mas Ivan buat sharingnya soal terkait pendidikan intelektual dan relevansi Pancasila dalam menghadapi tantangan global. Terima kasih sudah menyimak podcast Salam Pancasila yang dipersembahkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Terakhir kita bareng-bareng Salam Pancasila. 1, 2, 3. Salam Pancasila. Thank you, Brother Don.